Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Siddiqui Rahmat dari MGT 5, NIM 220 304264. Saya akan menjelaskan tentang penciptaan nilai barang dan jasa. Penciptaan nilai barang dan jasa terbagi empat, yaitu kekuatan, lembaga, lingkungan perusahaan, sumber daya atau resource. Nilai kumpulan manfaat utility yang dapat diberikan oleh suatu produk, barang dan jasa, atau dengan kata lain produk memiliki kegunaan, setidaknya memberikan kepuasan kepada konsumen yang menggunakan produk tersebut. Nilai ada dua perspektif, perspektif konsumen dan perspektif perusahaan. Nilai dari perspektif konsumen, suatu produk akan memiliki nilai yang semakin tinggi dari sudut pandang konsumen apabila dengan harga yang sama. Konsumen memperoleh produk yang memiliki kualitas dan fitur yang lebih baik. Nilai dari perspektif perusahaan menjelaskan nilai adalah selisih antara kesediaan pembeli untuk membayar harga suatu produk dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa sampai barang tersebut berada di tangan pembeli. Penciptaan nilai atau value creation terbagi dengan tiga: penciptaan nilai pada tahap input, penciptaan nilai pada tahap proses, penciptaan nilai pada tahap output. Cara perusahaan memperoleh input yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa akan sangat menentukan berapa besar nilai yang diciptakan. Tahap proses, setelah input diperoleh, selanjutnya perusahaan akan melakukan proses pengubahan input menjadi output barang dan jasa. Kualitas, biaya, dan keunggulan yang dimiliki produk perusahaan dibandingkan dengan produk pesaing sangat ditentukan oleh proses pada tahapan ini. Tahap output, setelah produk dihasilkan, tahapan selanjutnya adalah bagaimana melakukan distribusi dan pelayanan kepada konsumen. Rantai nilai didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk menciptakan nilai bagi pelanggannya. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Pengertian etika adalah berasal dari kata Yunani ethos yang mengandung arti yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak bermoral. Etika bersumber dari moralitas yang merupakan sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan manajer dan karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Mengapa bisnis memerlukan etika? Pertama, meningkatnya harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis, agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan pemangku kepentingan lainnya. Ketiga, penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 4. Meningkatkan kualitas hubungan bisnis di antara pihak-pihak yang melakukan bisnis. 5. Agar perusahaan terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan karyawan maupun pesan yang bertindak etis. Faktor-faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis: mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Kedua, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Ketiga, pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai-nilai perorangan. Keempat, pertentangan etika lintas budaya. Tanggung jawab sosial. Kata responsibility terdiri dari dua kata, yaitu response, tanggapan, dan ability, kemampuan. Jadi pada dasarnya tanggung jawab menunjukkan kemampuan yang harus dimiliki seseorang atau sebuah organisasi untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai hal yang diminta tanggapannya oleh pihak lain. Selanjutnya, manajemen perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen adalah planning, organizing, leading or directing. Keempat, controlling. Fungsi planning atau perencanaan adalah suatu proses mengembangkan tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Organizing.
Suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan, baik manusia, modal, dan teknologi untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. Leading or directing merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada karyawan sehingga kegiatan organisasi akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan organisasi. Controlling merupakan bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan organisasi, apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai dengan arah organisasi. Peranan interpersonal, peranan manajerial, peran informasi, peran pengambil keputusan. Peran interpersonal adalah manajer harus melakukan interaksi dengan karyawan dan orang-orang di sekitarnya. Dari hal inilah muncul peran yang bersifat interpersonal. Peran informasi, manajer berperan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi. Peran pengambil keputusan, sebagai pimpinan atau manajer harus dapat mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi sehingga tercapainya tujuan organisasi. Pada intinya, perencanaan ini dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh perusahaan serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu. Visi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan akan menjadi apa bisnis kita. Pertanyaan visi menunjukkan arah strategis perusahaan untuk mencapai hasil di masa yang akan datang. Misi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan bisnis apa yang kita masuki. 3 hal yang dapat dilihat dari perencanaan. 1. Proses. 2. Fungsi manajemen. 3. Pengambilan keputusan. Proses adalah perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Fungsi manajemen. Perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau merubah tujuan dan kegiatan organisasi. Pengambilan keputusan. Perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang, mengenal apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana siapa yang akan melakukannya, di mana keputusan yang diambil belum tentu sesuai, hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari. Persyaratan perencanaan: faktual dan realistis, logis dan rasional, fleksibel, komitmen, komprehensif. Faktual dan realistis adalah apa yang dimaksud oleh perusahaan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi perusahaan. Logis dan rasional, apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal dan oleh sebab itu maka perencanaan tersebut bisa dijalankan. Fleksibel, mampu beradaptasi dengan perusahaan di masa yang akan datang dengan tidak mengubah planning sebelumnya. Komitmen dapat dibangun apabila seluruh anggota di perusahaan beranggapan bahwa perencanaan yang dirumuskan telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Komprehensif, menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung maupun tak langsung terhadap perusahaan. Perencanaan tidak hanya terkait dengan bagian yang kita jalankan, tetapi juga dengan mempertimbangkan koordinasi dan integrasi dengan bagian lain di perusahaan. Tujuan atau goals pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Jenis-jenis tujuan. Tujuan tunggal, banyak tujuan, atau multiple goals. Tujuan tunggal adalah hanya terdapat satu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Banyak tujuan atau multiple goals, terdapat banyak tujuan yang ditetapkan dan ingin dicapai oleh perusahaan. Tujuan yang dinyatakan atau stated goals. Tujuan yang dinyatakan secara formal oleh perusahaan atau organisasi kepada publik. Tujuan yang aktual dan nyata. Tujuan yang tidak dinyatakan kepada publik akan tetapi secara aktual dan nyata berusaha dicapai oleh para anggota dalam organisasi atau perusahaan.
Tujuan strategis. Tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lama 3-5 tahun bahkan bisa lebih. Tujuan taktis. Tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka waktu menengah, lebih singkat dan tujuan strategis biasanya. Tujuan operasional. Tujuan yang ingin dicapai dalam satu periode kegiatan perusahaan, biasanya antara 6 sampai 1 tahun. Alat bantu perencanaan. Bagan arus merupakan model grafis yang menunjukkan model sistem yang menggambarkan kejadian yang berkesinambungan dan keputusan ya atau tidak. Bagan ini dapat dikembangkan lebih lanjut ataupun disederhanakan tergantung pada jenis dan jumlah kegiatan yang akan dilakukan. Fungsi pengorganisasian. Fungsi organisasional adalah fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan pelaksana tugas lainnya, sehingga tugas tersebut dapat dilakukan menunjang tercapainya tujuan organisasi. Desain organisasional merupakan pemilihan suatu struktur organisasi yang paling sesuai dengan tujuan, strategi, sumber daya, dan organisasi, dan juga tugas-tugas yang dimiliki sebuah perusahaan. Struktur organisasional menunjukkan bagaimana aktivitas yang terdapat di dalam organisasi dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan hubungannya, baik hubungan antara manajer dengan karyawan, manajer dengan manajer, dan karyawan dengan karyawan. Proses pengorganisasian terbagi dengan pembagian kerja, pengembangan hierarki organisasi, pengisian jabatan, departementalisasi, pengkoordinasian. Fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarah dan mempengaruhi para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas, agar para bawahan mau menggerakkan kemampuannya baik sebagai individu atau sebagai anggota tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Definisi di atas menyeratkan beberapa hal, yaitu menggairahkan, mempengaruhi, wewenang, kekuasaan dari pengaruh. Kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menguasai sumber daya agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Reward power. Kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisi yang memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang yang berada di bawahnya. Coercive power. Kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kebalikan atau sisi negatif dari reward power. Legitimate power. Legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Misalnya seseorang yang diangkat menjadi pemimpin secara otomatis, dia memiliki semacam kekuasaan yang sah. Expert power. Kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Referent power. Kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut. Memotivasi. Motivasi merupakan hasil interaksi yang dialami individu, karyawan maupun manajer dengan situasi yang melingkupinya, sehingga motivasi yang dimiliki seseorang akan berbeda untuk situasi yang berbeda. Komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran lambang-lambang baik verbal maupun non-verbal yang dilakukan antara komunikator dengan receiver. Sangat mempengaruhi kualitas kepemimpinan. Komunikasi informatif. Dalam komunikasi ini pengirim pesan, komunikator melakukan kegiatan komunikasi tujuan agar penerima pesan dan menerima informasi yang relevan. Contoh, manajer melakukan briefing kepada bawahannya. Komunikasi rekreatif. Komunikator melakukan kegiatan komunikasi dengan tujuan untuk menimbulkan suasana menyenangkan. Komunikasi persuasif. Komunikator melakukan kegiatan komunikasi dengan tujuan membujuk penerima pesan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Proses komunikasi yaitu sender, encoding, media, decoding, receive the message, noise. Kewenangan atau authority. Kewenangan authority pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal dan terlegitimasi dalam sebuah organisasi. Seseorang yang ditunjuk atau dipilih untuk memimpin suatu organisasi bagian atau departemen memiliki kewenangan atau kekuasaan yang tergelimitasi. Kewenangan terbagi dengan dua, yaitu teori formal atau pandangan klasik. Kedua, teori penerimaan atau acceptance theory of authority.
Teori formal atau pandangan klasik menyatakan bahwa kewenangan pada dasarnya terlahir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Kewenangan formal menurut pandangan klasik bersifat pendekatan top-down. Misalnya seorang manajer mendapatkan kewenangan formal akibat adanya pemberian kewenangan dari pihak yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi, misalkan direktur utama. 2. Teori penerimaan atau acceptance theory of authority menyatakan pandangan kedua cenderung berbeda dengan pandangan yang pertama, bahwa tidak setiap kewenangan yang bersifat top-down serta merta akan dijalankan oleh bawahan. Hal tersebut barangkali bukan disebabkan oleh bahwa atasan tidak memiliki kewenangan atau akan tetapi apa yang dilakukan oleh atasan tidak dapat diterima oleh bawahan. Kewenangan lini, mereka yang dalam organisasi bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Kewenangan staf, mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan ini. Kewenangan fungsional, mereka yang berada dalam bagian tertentu di organisasi memiliki kewenangan lini dan staf, namun dikarenakan tugasnya diberi kewenangan untuk melakukan kontrol dengan bagian lainnya. Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Kunci pelimpahan wewenang agar efektif. Pertama, kepercayaan atas pada bawahan. Kedua, komunikasi terbuka antara atasan dan bawahan. Ketiga, kemampuan manajer dan memahami tujuan organisasi, tuntutan pekerjaan, dan kemampuan dan bawahan. Tindakan agar wewenang agar efektif. Penentuan hal-hal yang didelegasikan, penentuan orang yang layak untuk menerima delegasi, penyediaan sumber daya yang dibutuhkan, pelimpahan tugas yang akan diberikan, intervensi pada saat yang diperlukan. Sentralisasi merujuk kepada cara pengorganisasian dan di mana keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan perintah dipusatkan dan hierarki yang paling tinggi untuk kemudian hierarki yang di bawahnya menerjemahkan dalam bentuk tindak lanjut dari apa yang telah diputuskan dari hierarki yang tertinggi. Desentralisasi yang merupakan pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan dengan cara bagaimana kegiatan akan dijalankan. Komunikasi bisnis. Pentingnya jaringan komunikasi. Pentingnya jaringan komunikasi. Jaringan secara sederhana bisa didefinisikan sebagai seperangkat aktor yang mempunyai relasi dengan aktor lain dalam tipe relasi tertentu. Jaringan adalah seperangkat item yang disebut dengan vertice atau kadangkala disebut dengan nodes, dengan hubungan antara mereka yang disebut dengan edge atau ties. Kekuatan jaringan merujuk pada kekuatan aktor dan organisasi termasuk dalam jaringan yang membangun pusat jaringan global masyarakat di antara sekumpulan individu. Studi jaringan komunikasi menggambarkan relasi aktor, orang, lembaga, perusahaan, dan negara lain sebagainya satu dengan lain dalam struktur sosial tertentu. Fasilitas komunikasi bisnis di era digital. Kondisi ekonomi di bidang bisnis yang serba kompetitif terutama di era globalisasi, pengusaha bisnis diharapkan dapat menempatkan dan mempertahankan posisinya di antara berbagai persaingan. Pengusaha bisnis yang tidak dapat mempertahankan posisinya di masyarakat akan kalah bersaing dan jatuh dalam waktu cepat atau lambat. Bentuk penerapan komunikasi bisnis dalam operasional suatu organisasi tentunya beragam. Berikut adalah beberapa contoh penerapan komunikasi bisnis yang sedang digunakan di era digital, yaitu endorsement, penawaran produk via email, telemarketing. Selanjutnya, etika komunikasi bisnis di era digital. Bisnis dalam era keterbukaan informasi global tentu saja memiliki tantangan dalam proses komunikasinya. Tingkat penetrasi penggunaan internet pada masyarakat menjadi masyarakat sebagai konsumen yang kritis. Karena informasi yang disediakan oleh organisasi bisnis haruslah dinamis dan kompleks. Tantangan komunikasi bisnis di era digital. Pertama yaitu hambatan teknis, hambatan semantik, dan hambatan manusiawi. Sekian dari saya, Muhammad Siddiq Rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.